Halo semua, apa kabar? Ya, hari ini luar biasa sekali ya. Ya, seperti saya bilang kemarin, kalau Barito rebound, wah, saya tersenyum lebar. Dan hari ini luar biasa sekali. Ya, eh, rasanya hari ini semua mata tertuju pada pergerakan grup Barito ya. Walaupun naik turun, nggak stabil, tapi BRPT khususnya itu menjadi top top aktif dan top value transaksi ya. Mungkin at least ada di 3 besar atau 5 besar ya. Luar biasa lah pokoknya Barito ini hari ini, beberapa hari ini. Dan saya nyaris jadi kayak bingung eh, rekomendasiin saham lain tuh jadi bingung karena hampir semua pada melotot ke situ. Dan ya, cuan, cuan digembok ya. Itu kayak kemarin malam saya sebenarnya sudah dapat dapat surat, tapi bukan surat digembok. Sebaliknya, saya dapat surat yang mengatakan bahwa cuan sudah dikeluarkan dari notasi khusus. Wah, happy dong. Saya sudah broadcast, saya sudah share ke beberapa nasabah yang punya saham itu cukup besar. Kenapa saya nggak share ke semua atau saya nggak publish ke grup atau ke rekomendasi? Karena pikir saya tidak mau menjadikan cuan itu bahan atau barang utama lagi gitu. Karena harganya sudah terlalu tinggi, sudah irasional. Ya dari harga 200 kita trading sampai 13.425. I think it's enough lah ya. Dan kemarin juga saya sudah sempat jualan, saya sudah ngomong kan di grup apa di video ulasan juga. Saya sudah sempat jualan. Dan saya jualan saya pindahin ke Barito gitu ya. Ya, good move sih. Jujur itu, wah itu saya juga itu pure. Saya bersyukur lah ya. Itu bukan bukan karena pintar atau kuat atau hebat saya sih sebenarnya. Itu benar-benar pure hikmat aja gitu loh. Tiba-tiba saya punya spam dalam sepersekian detik saya, wah ini harus jualan gitu. Saya jualan, langsung saya pindahin ke Barito tanpa mekanisme yang terlalu beribet, apalagi setelah itu saya urusan masih banyak banget gitu ya, masih banyak banget. Jadi ya terjadi begitu saja gitu, tanpa analisa yang sampai gimana-gimana banget. Ya cuma melihat bahwa sudah cuannya, udah profitnya udah cukup, semua udah happy, ya udahlah, ngapain lagi gitu, jual aja dulu gitu. Jual dulu nanti buyback lagi kalau memang dia naik atau gimana. Lebih ke sana, jadi tanpa tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain. Dan you know, seperti kita semua tahu, pagi-pagi, bam, muncul surat yang mengatakan bahwa cuan disuspend. Wah, itu kaget loh, saya kaget loh. Setelah kemarin saya share di beberapa orang dan kita menyambut dengan antusias, euforia. Wah, besok pasti terbang nih ya, terbang, terbang. Wah, saya sempat gelo, sempat nyesel. Aduh, kenapa saya jual ya? Apakah besok yakin Barito pasti terbang? Yang jelas-jelas chartnya kemungkinan besar bisa naik lagi justru malah si cuan daripada Barito. Barito turunnya kayak gitu. Ya, tapi saya yakin keputusan saya pasti sudah yang terbaik pada waktu itu. Sampai kalau seumpama cuan tidak jalan pun, sorry, cuan sampai jalan dan saya sudah terlanjur jual dan beli Barito dan ya udah, saya mencoba untuk menerima itu dan ya berpikir rasional aja. Dan ternyata digembok, bam. Gemboknya saya khawatir bisa agak lama karena terlepas dari ini adalah gembok yang ketiga, tapi kita nanti ada libur Natal, libur Tahun Baru. Kemungkinan paling cepat aja secara angka, secara
secara normatif aja dia baru bisa mungkin setelah tanggal 2 Januari kan, berarti tahun depan kan. Wah, ini membuat saya jadi, waduh, tahun depan men, kita nggak usah ngomong ngomong sebulan deh. Kalau mau main seminggu atau berapa hari pun, itu bisa-bisa juga kepentok liburan-liburan. Bisa jadi, nggak enak banget rasanya kalau mamanya kebuka. Mending awal tahun sekalian. Itu pemikiran saya. Dari situ terbersit, jadi tidak ada pesta yang tak usai. Ya, sudah banyak digembar-gemborkan. Ada beberapa analis yang juga sudah mengatakan hal yang sama. Bahkan analis-analis itu sempat menjadi public enemy karena gara-gara mereka ngomong di sosmed dan sebagainya, ada yang bilang, ah iri aja lu gitu ya, nggak dapat profit, atau kalau nggak ya nggak bisa lihat orang seneng deh kayak gitu kan, atau mungkin ya nggak dapat barang ya gitu. Banyak lah, banyak yang celutukan-celutukan mungkin. Saya yakin tujuan mereka sebenarnya baik ya, cuma disampaikan di saat yang tidak tepat, di saat market sedang trending, sedang rame. Tapi kadang-kadang ya kita harus, sempat di satu sisi sempat saya dongkol juga sama orang-orang ini. Tapi saya juga berpikir, ya kadang-kadang namanya nasehat, yang namanya nasehat itu datang tidak mesti, seringkali bahkan kita tidak terima ya. Nah, yang namanya nasehat, sesuatu yang baik seringkali kita abaikan. Karena nasihat itu kadang datang di saat kondisi sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, everything just fine. Kenapa harus di warning gitu ya? Kalau masih naik, ya kayak tadi saya bilang, nanti malah disalah-salahin. Jadi ya ketika kejadian ini terjadi, saya jadi berpikir, ya mungkin ya sudah saatnya memang kita berpikir lebih rasional. Tinggalin, kalau memang kita masih yakin dengan kinerja sahamnya, ya taruh aja duit, hasil profit 10% sisain di situ gitu ya. Yang lain ambil aja modal dan untungnya, 90% porsinya, tinggalin 10% di situ, sembari ya lihat mau sampai kemana ini ya. Saya lakukan itu, di cuan saya lakukan itu, di brand saya lakukan itu. Jadi rasanya kalau mamanya ditanya, Pak masih pegang nggak? Ya masih, tapi nilainya udah nggak signifikan. Jadi saya lebih baik bilang, ah udah saya jual gitu ya. Masih punya kok, cuma nggak banyak. Saking nggak banyaknya sampai nggak saya anggap ada. Ya namanya juga uang yang memang tadinya nggak ada jadi ada, dan saya buat beli itu, ya saya jangan nggak anggap nggak ada aja. Dengan anggap nggak ada, kita bisa lebih kuat untuk simpan lama ya, untuk nanti kita baru ingat, oh ternyata saya masih punya tuh saham ini, luar biasa. Dan ternyata nilainya udah besar, ya udah jumbo. Saya masih kok, masih pegang di sekuritas yang saya tidak aktif, profitnya udah 1.700% saham cuan. Ya, apakah saya naik jual? Enggak, dimina aja udah horse money istilahnya itu, udah horse money. Mau naik mau turun terserah. Tapi saya juga, hati kecil saya sebenarnya saya pengen jualan. Kenapa? Saya yakin pasti turun. Someday pasti turun, dan uang yang sama akan saya buyback, beli lagi. Setidaknya secara nominal uang saya jumlah lot saya bertambah banyak ya, bertambah banyak. Tapi rasanya ya belum sekarang sih, tungguin aja, belum, not yet, biarin aja dulu. Atau juga disuspend ya kan. Ya oke, semoga apa yang saya bagikan itu menjadi perenungan kita ya, mencoba berdamai dengan diri sendiri, mencoba untuk memahami dan menerima arti kata cukup. Kalaupun naik lagi, ya udah, ya waste band gitu ya, sampai ada dibikin filmnya, ya waste band. Ya udah gitu ya. Mau naik lagi ya udah. Makanya tinggalin sedikit. Kalau naik lagi ya ada hati kecil yang kita bernamai,
untung masih punya walaupun nominalnya sedikit. Tapi seringkali kita namanya manusia seringkali pikir, aduh untung, aduh coba kalau saya masih punya banyak, bukankah profit saya masih lipat-lipat? Ya, tidak ada yang tahu market kayak apa, bergerak ke depan kayak gimana, tapi yang pasti adalah rezeki itu sudah ada takarannya. Kalau memang ada orang-orang tertentu yang memang kok bisa ya pegang dari, saya punya nasabah belinya miliaran dan saat ini duitnya jadi puluhan miliar, hampir jadi ratusan miliar. Beli cuan, yes, beli cuan. Profitnya dari 6.000% dan belum ada niat diapa-apain. Ya kita pikir kok ada orang kayak gitu ya, kaya tambah kaya. Ya, kalau kalian ada di posisi saya, kalian pasti akan bisa bisa iri, bisa rasa kok bisa gitu ya gitu ya. Tapi saya bersyukur dengan posisi saya sekarang ini, saya juga jadi lebih bisa bersyukur, mensyukuri apa yang sudah ada, mensyukuri profit yang walaupun secara nominal kecil, tapi impact-nya besar buat hati saya. Ya itu ya, jadi curcol, tapi enggak lah. Saya yakin semua jadi pelajaran. Di 2024 saya yakin akan ada hal-hal lain yang something, yang sesuatu yang besar yang menanti kita ya. Jadi sekarang enjoy, enjoy aja, nikmatin profitnya. Nanti kalau mamanya kita udah jual gitu ya, jangan buru-buru langsung dibelikan ya, diemin dulu aja, enjoy aja dulu, nikmatin dulu aja kesunyian itu ya, damai itu ya. Kadang-kadang kita tidur masih mikirin besok gimana, naik atau turun gitu ya. Saya ada yang tiap hari masih ditanyain, udah tahu kalau turun kita nggak bisa buat apa-apa, kalau naik nggak bisa buat apa-apa. Saya tanya, udah mau jual belum? Dia bilang belum. Ya udah, ngapain tanyain tiap hari loh, every single day dia telepon, dia tanya. Ya udah biarin aja gitu. Saya gemes juga gitu. Jangan ditanya terus. Umpama saya bilang, waduh iya nih koreksi nih, mau jual nggak? Enggak. Ya udah ngapain nanya kabar terus. Aneh juga kadang-kadang. Oke, ya itu. By the way, mungkin dalam waktu dekat bakal ada banyak pom-pom terkait brand. Bakal ada banyak pom-pom, tapi ya saya harap kita semua memiliki akal sehat, rasionalitas dalam berinvestasi. Ya, oke itu. Kita masuk ke market review. Nah, candle-nya keren banget ya. Flip-flop, rebound dengan sukses. Besok potensial breakout bisa cukup tinggi ya. Saya cukup tinggi di sepanjang 1 tahun terakhir, 12 bulan terakhir, tertingginya di 7.216, dikit lagi udah mencapai all time high-nya di 7.355 dan cukup cukup confident dia bakal breakout ya. Dan transaksi cuma nggak banyak, cuma 8,3 triliun aja, terkecil nih. Kemarin-kemarin besar-besar. Kayaknya kalau naik kayak begitu ya, kayak naik, kalau naik nggak ada yang jualan karena mereka masih yakin masih ada yang lagi naik lagi. Beda kemarin waktu turun orang pada rakus belanja gitu ya, dibalik kebalik. Dan hari ini asing masih net buy 257,8 miliar ya, good, berarti market masih akan oke ya. Jadi tetap strateginya masih tetap ya, masih posisi buy. Terus IDX Basic, reboundnya cakep banget ya. Ini kemudian besar besok bisa rebound lagi, jadi silakan sektor basic dipantau ya. Emiten apa aja yang dari sektor basic silakan. Consumer cyclicals, cakep ya, nice. Energy
Nice. Mantap. Wah, ini window dressing nih. Santa Claus Rally di depan mata. Keren, keren. Sektor finance keren banget ya. Healthcare, wow. Rata-rata 255, hari ini 500, 2 kali lipat ya volumenya. Luar biasa. Tapi jujur saya masih stay away sama sektor ini. Industri, abaikan aja. Mungkin bisa rebound, cuma gantian. Infrastruktur, rebound dari support. Ya, moga-moga ini tanda untuk reversal signal. Consumer, non-cyclicals, nice ya. Ini juga moga-moga ini pola pembalikan arah. Properti masih di situ-situ aja, cenderung transaksi masih kecil, orang masih belum lirik sektor ini. Tekno, ya not bad lah ya. Walaupun dia transaksinya kecil, rata-rata 20 harinya 1 triliun, sedangkan hari ini cuma 479. Ya, berarti Goto belum signifikan ini. Duit di Goto itu orang masih wait and see aja. Kayak duit kecil aja yang lagi trading saat ini gitu. Transportasi, transaksi juga masih kecil, jadi skip juga ya. Ya kalau lihat kayak gini sih kita cukup optimis lah ya. Ada beberapa sektor yang penggerak dan bisa bawa besok IHSG bisa naik. Sektor finance, sektor basic, energi, infrastruktur. 3 itu kalau besok manggung, IHSG pasti breakout 7.216 tadi ya. Oke, itu market review kita dan ulasan rekomendasi kita apa aja buat hari ini tadi pagi. Rasanya nggak terlalu signifikan ya, kayak Pewon signal buy triggernya nggak ke trigger, jadi skip. United Tractor, nah ini oke. Besok kalau lanjut, kalau dia bisa naik di atas 21825, silakan buy. Mapa juga sama. Kalau dia besok bisa naik di atas 810, buy. Era ini keren banget ya. Ini yang paling keren, bintang lapangan rekomendasi hari ini si Era. Keren. Besok semoga masih bisa lanjut ya. Volumenya gede banget, very high, top lah ini. Terus HATM, ini sempat ke trigger buy ke trigger, tapi dia turun lagi. Spekulatif buy on signal di level 256, kalau bisa rebound dari situ sih cakep ya. Oke, itu ulasan atas rekomendasi yang harusnya untuk hari ini trading tadi pagi di 19 Desember. Dan untuk besok tanggal 20 apa aja? Pertama ada Saratoga, silakan. Ini chartnya oke, valuasi perusahaan juga oke, rebound dari support oke. Trading buy. Besok kalau jika bisa naik di atas 1630 dan tambah porsi jika bisa naik ke atas ini. 1665. Ya, besok kalau bisa naik di atas 1665, oke. Habis Saratoga ada Barito Pacific. Ya, kenapa nggak kemarin rekomendasinya? Kenapa baru hari ini? Ya, secara candlestick dia tidak memenuhi setup. Tapi saya sudah ceritakan kemarin kalau unofficial ya, tidak masuk rekomendasi saya secara tidak resmi, tapi saya sudah bilang kan kalau saya beli saham ini. Jadi ya hari ini kalau besok ya, bukan hari ini, kalau besok dia bisa naik di atas 1950, wow itu sih keren. Tapi rasanya jauh ya, itu 20-an%. Target saya dia di atas 1670 dulu. Kalau bisa naik ke 1670, targetnya berarti ke 1700 sampai 1800-an. Semoga nyampe ya. Terus habis itu ada energi. Energi juga mantap, rebound dari support. Atur strategi beli jika besok bisa naik di atas 230. Kalau besok bisa naik di atas 230, wow, cakep ya. Target saya 250 sampai 260.
Habis itu CMNT. Saya lupa dulu waktu tanggal 14 saya pernah mention ini, atau sorry, tanggal 15 saya pernah mention ini dan suruh trading nggak? Kalau belum, ya besok atur strateginya. Kalau masih bisa breakout, silakan. Kalau nggak bisa breakout, stay away ya. Ini kenapa saya masih saya rekomendasikan ini? Karena transaksinya tinggi banget. Itu satu, transaksinya tinggi. Kedua, dia ada di atas 990 ini. Breakout, dia barusan breakout. Jadi besok swing. Kalau dia swing, kita buy on weakness, arealnya ini. 980 sampai 990. Kalau dia bisa stabil di sini dan dia mantul dari sini, ya kita atur strategi beli, tambah porsi jika bisa naik ke atas 1010. Oke. Last but not least, ada raw mineral. Ada raw mineral mirip-mirip ya, cuma breakoutnya besok baru bisa breakout. Kalau besok bisa breakout 1460 dan kemudian bisa naik ke atas 1485, nice. Atau strateginya aja. Oke? Baik, itu aja sharing saya hari ini. Udah termasuk ada market review, ulasan, dan terakhir rekomendasi untuk tanggal 20 Desember 2023. Yes, sudah semakin dekat, libur sudah semakin dekat. Hawa-hawanya makin pekat liburan. Tapi tidak mengendorkan semangat kita. Oke? Yes, itu aja dulu. Semoga besok market memberikan kita profit ya. Dan jangan lupa bahagia untuk trading besok. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.